Shalom dan selamat pagi untuk semua anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar semuanya pada hari ini? Semoga anak-anak berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita lanjutkan lagi kegiatan belajar kita dari rumah. Kita masih belajar dari buku tema 7 yaitu kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, dan hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran yang kedua. Silakan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 7 halaman 70. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika kelengkapan belajar telah disiapkan dan anak-anak sudah siap untuk kita belajar, maka Ibu mengajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan bermain pinguin dan singa laut. Permainan pinguin dan singa laut adalah permainan yang dilakukan di air. Selanjutnya, untuk melatih anak-anak bermain pinguin dan singa laut di air, anak-anak dapat belajar bersama-sama dengan Pak Guru PJOK. Anak-anak yang ada di rumah, permainan pinguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau kelompok putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra, sedangkan kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Nah, berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Ada Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan juga Ayu. Nah, anak-anak, setelah anak-anak melihat teman-teman Siti yang Ibu sudah sebutkan tadi terdapat di halaman 71, coba anak-anak mengelompokkan teman-teman Siti berdasarkan jenis kelamin mereka masing-masing. Ya, jadi kelompok teman-teman Siti, anak-anak bagi ke dalam tabel yang tersedia. Ini terdiri dari kelompok putra dan juga kelompok putri. Selanjutnya anak-anak juga tentunya punya teman ya. Teman-teman sekelas ya, ada 26 orang. Silahkan anak-anak memilih 5 orang teman laki-laki dan 5 orang teman perempuan, atau 5 orang teman putri dan 5 orang teman putra. Lalu anak-anak bagikan ke dalam kelompok dalam tabel yang sudah tersedia di halaman 72. Ya, baiklah, silahkan kerjakan di dalam buku tulismu masing-masing. Setelah melakukan kegiatan olahraga, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku tema mereka. Nah, sekarang dengarkan dongeng berjudul Kiki dan Kiku yang akan Ibu bacakan untuk anak-anak semua. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon, dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho 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 ho. Pagi ini lagi-lagi kamu bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas puncak pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tidak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu. Asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa Kiki bangun sebelum matahari terbit.
Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petok, petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki kepada Kiku. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi dongeng berjudul Kiki dan Kiku. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengetahui isi dongeng tersebut? Kalau anak-anak sudah mengetahui isi dongeng tersebut, maka ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak untuk melatih pemahaman kalian terhadap dongeng yang baru saja ibu bacakan untuk anak-anak semua. Anak-anak disilahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berada di halaman 75 dan yang berada di halaman 76. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak menjawab pertanyaan berdasarkan dongeng, anak-anak akan ibu tugaskan untuk menulis sikapmu terhadap teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah ketika bermain atau berolahraga. Jadi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah kita tentunya berinteraksi dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Nah, dalam permainan atau dalam olahraga atau dalam kegiatan belajar, pastinya kita akan berteman, kita akan belajar, kita akan berkelompok bersama-sama dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Nah, kira-kira bagaimana sikapmu terhadap teman yang berlainan jenis kelamin tersebut? Silakan tulis pendapatmu di dalam buku tulismu masing-masing. Selanjutnya, dalam dongeng tadi juga ada tokoh ayam, Kiki dan Kiku. Nah, coba anak-anak ceritakan bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng yang sudah anak-anak baca. Saya ulangi, coba anak-anak ceritakan atau tuliskan bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng tersebut. Kerjakan di dalam buku tulismu masing-masing. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak selesai menyelesaikan tugas ini, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Ibu berharap setiap materi pelajaran yang diajarkan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.